Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Indrianti Badriah. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, panjang umur, sukses dunia akhirat dimanapun kalian berada. Teman-teman, saya mau memberi solusi kehidupan, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya di saat teman-teman itu mengalami kebangkrutan dalam usaha, terus ditipu orang, dan berbagai macam usaha, berbagai macam masalah yang mengakibatkan hati kita itu sedih banget, terus kita itu di titik terendah gitu teman-teman. Jadi saya itu sendiri itu pernah mengalaminya gitu loh. Jadi saya ingin berbagi ke teman bagaimana supaya di saat kita itu di titik terendah, kita mengalami kebangkrutan dalam usaha, berbagai macam masalah ya. Namanya masalah itu banyak sekali ya teman-teman. Itu apa? Itu penyebabnya itu dari kita sendiri dulu teman-teman. Terutama itu dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena apa? Setiap hari itu kita itu melakukan dosa, kita tuh anggap biasa gitu ya. Itu menyebabkan itu masalah itu menimpa kita. Jadi Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, itu tidak terima kalau kita itu melanggar perintah-perintahnya gitu loh. Ya emang pertama kadang itu usaha itu lancar, kita bisa mengumpulkan harta benda kita gitu, bisa nabung, bisa semuanya lancar itu saat itu. Tapi lama-lama itu kita itu istilahnya itu diujo itu loh, diujo dulu gitu loh, diujo dengan apa namanya kemewahan, dengan uang banyak, tapi kok lama-lama Allah tuh udah bosan gitu dengan kita gitu, karena semua dosa yang kita nggak pernah nggak pernah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita itu dibuat bangkrut gitu loh teman-teman. Bisa rasakan sendiri dan mengingat masa lalu gitu loh, mengingat masa lalu, dosa apa yang kita lakukan sehingga hidup kita itu sampai jatuh ke titik terendah gitu. Jadi kita itu bagaimana untuk mengatasinya gitu loh. Kita pertama yang mengatasinya itu kita perbaiki diri teman-teman. Kita bangkit, kita langsung mengingat Allah gitu. Kita perbaiki sholat kita di awal waktu. Udah kita pasrah sama Allah saja, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah nanti gimana, malu sama tetangga atau malu sama teman, nggak usah mikir itu. Yang penting kita di saat kita mengalami di titik terendah, masalah apapun, kita langsung ingat Allah, perbaiki sholat kita di awal tepat waktu. Jadi kita itu sebelum azan kita itu sudah mengingat Allah gitu. Nanti itu duhurnya jam berapa gitu, jangan mikir lain-lainnya gitu. Terus yang kedua, kita itu banyak membaca sholawat, terus kalau bisa itu sehari itu maksimal itu sebanyak-banyaknya lah, minimal 10.000 itu cukup sholawat Jibril aja yang mudah-mudah saja gitu loh. Kita sambil bekerja, bisa sambil jalan, sambil melakukan aktivitas kita membaca sholawat terus kita itu melakukan sholat 5 waktu itu, kita itu bersama sholat qobliyah ba'diyah.
Terus kita kalau nggak membaca sholawat itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu minim 5 juz ya. Itu kita istiqomahkan terus. Sholawat pun begitu, kita istiqomahkan terus. Kalau kita punya uang ya sama sedekah gitu, semampu kita gitu. Uang namanya lagi bangkrut ya biasanya ya nggak punya uang, tapi kalau masih ada gitu, itu kita sedekah subuh. Nanti teman-teman bisa rasakan kira-kira 40 hari lah, itu bisa rasakan sendiri di kehidupan kita gitu. Nanti kita dapat rezeki itu arahnya dari mana saja gitu. Di samping hati kita semakin tenang, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah itu dari mana saja gitu. Kita menikmati prosesnya ya. Namanya hidup kan ya harus berproses gitu. Kita waktu melakukan dosa kan ya dari sedikit-sedikit terusan menjadi banyak kan gitu. Jadi kita ya harus menerima prosesnya, nggak usah mikir kapan ya dikabulkannya, Allah menolong saya, jangan begitu. Udah kita baca terpercaya aja sama Allah gitu. Kita jangan sampai salah jalan. Orang namanya pikiran lagi kalut kan gitu, lagi bangkrut, kita nggak usah mikir yang neko-neko. Kadang kalau orang jangan sampai ke jalan yang sesat ya, misalkan sampai ke bunuh diri atau ambil pesugihan atau penggandaan uang, nggak usah. Kita itu diciptakan, yang menciptakan kita itu Allah, jadi kita kembalinya ke Allah. Yang bisa membahagikan kita itu juga Allah gitu loh. Karena kita banyak melakukan dosa, makanya kita dihukum sama Allah gitu. Begitu teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita itu melakukan sholat tobat. Sholat tobat 2 rakaat, sholat tahajud 12 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat istikharah 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat juga nggak apa-apa. Terus kita kan sholat tahajud kan seandainya kita bangun jam 1 gitu, kita sholawatan minim dapat 5.000 misalkan, kita tidur sebentar itu nanti jam kan sampai jam 3 mungkin kita tidur sampai 5.000 gitu. Terus kita tidur sebentar, terus kita bangun subuh mungkin jam 4:30 atau jam berapa, kita sebelum subuh itu udah bangun sampai jam setelah sholat, terus sholat qobliyah, terus sholat subuh, terus ba'diyah, terus kita tuh dzikir sampai subuh, jangan tidur sampai jam 7. Karena apa, di saat jam 7 itu jam 5 antara subuh sampai jam 7 itu ada malaikat pembagi rezeki gitu loh. Jadi kita jangan tidur gitu. Kita namanya lagi susah, itu kita ya harus memperbaiki diri dan banyak ibadah gitu. Jangan terlalu banyak tidur gitu loh. Kalau Allah ingin menolong kalian semua gitu. Terus menolong hambanya itu setiap orang tuh berbeda-beda ya. Soalnya begini, setiap orang kan dosa yang dilakukannya kan beda-beda gitu loh. Jadi kita tuh nggak usah mikir nanti dapat pertolongan Allah dari mana ya, dapat uang dari mana ya, kapan ya. Jangan ngomong begitu tuh. Udah, kita jalani saja, dzikir terus, pokoknya yang perintahnya Allah itu dilakukan semua gitu. Nanti Allah pasti akan ngasih jalan gitu. Jadi seandainya jangan ada rasa ragu gitu loh. Jangan ada rasa ragu pada Allah. Nah, pikiran kalian itu yang dituju itu utang bank ya, dapatnya utang bank itu malah kita makin susah gitu loh. Terus utang teman ya, dapatnya utang teman malah tambah susah gitu. Itu mikirnya pokoknya ya Allah, aku minta uang darimu saja, aku nggak mau utang lagi, nggak mau utang bank lagi, nggak mau utang pinjol lagi, nggak mau
minta sama yang lain-lain gitu. Jangan pikiran kita tuh saya minta uang dari Allah saja, nggak tahu caranya bagaimana, pokoknya saya minta uang dari Allah, begitu caranya gitu. Kita fokuskan pikiran kita itu ke Allah saja gitu loh. Soalnya saya tuh mengalaminya sendiri, jadi saya bisa bicara begini gitu loh teman-teman. Jadi maaf kalau saya tuh terlalu, maksudnya gini, terlalu mungkin merasa sok tahu gitu ya. Saya juga nggak tahu maksudnya saya tuh mengalami sendiri. Saya tuh bukannya udah pinter tuh, enggak, saya juga masih belajar, terus belajar. Kita tuh harus terus belajar untuk mencari ilmu dunia maupun ilmu akhirat gitu loh. Gitu. Jadi jangan kita kalau kesulitan, nggak punya uang, nggak punya kok kerjaan, jangan takut, udah kita kembali saja kepada Allah yang menciptakan kita gitu. Jadi itu gini, Allah itu mengabulkan sesuai dengan waktu yang tepat untuk kita dan sesuai prasangka hambanya gitu. Kalau kita berprasangka baik terus kepada Allah, ya kita akan pasti dikabulkan gitu loh. Jadi nggak usah takut gitu. Jadi kalau ada gampangannya gangguan sana sini gitu ya, nggak usah ragu, kita minta sama Allah, minta yang terbaik saja. Jangan maksudnya pikiran kita tuh jangan terpeleset ke yang lain-lain yang mengakibatkan kita buruk. Pokoknya intinya gini teman-teman, istiqomah saja melakukan sholawat dan sholat sunnah wajib dan sholat wajib dan sholat sunnah lainnya gitu. Dan kita tuh bagusnya bersama itu ya teman-teman. Kalau ya kita punya uang itu ya sedekah subuh terus, soalnya itu sedekah subuh itu khasiatnya luar biasa gitu loh. Jadi maksudnya gini, kalau kita nggak punya uang sama sekali, kita kan makan 3 kali gitu. Terus yang yang sekali itu kita buat sedekah, yang kita makan sehari itu 2 kali saja gitu. Kita kumpulkan gitu uangnya, nanti hari Jumat kita baru dibagikan ke pemulung atau orang-orang miskin atau anak-anak yatim lainnya gitu. Jadi kita itu untuk mendapatkan bantuan dari Allah, uang dari Allah, itu melalui proses dulu. Kita tuh melalui proses penghapusan dosa kita gitu loh. Jadi dosa kita tuh dihapus dulu. Jadi kita semakin banyak melakukan amal soleh, maka semakin cepat pula Allah mengabulkan doa kita. Kalau kita sholawatnya sedikit ya lama gitu loh, nggak dapat gitu loh. Kalau kita semakin terusan gitu, kita sambil kerja itu sholawat, pokoknya sholawat itu kita dengan aktivitas pun nggak masalah gitu loh. Jadi siang malam kita sholawat terus gitu lah. Tidur ya sebentar saja, kira-kira ya udah, kalau namanya kita lagi susah ya cukup tidur 4 jam 3 jam gitu saja, biar cepat dikabulkan sama Allah. Dan istiqomah yakin akan percaya dikabulkan sama Allah ya. Segitu saja teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf, yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Say hi. Maaf, ini kesayangan saya ini.